saya mengucapkan turut berduka cita. Terima kasih Pak Haji. Aduh, turunkan. Hah? Kenapa? Semut Pak Haji. Masya Allah. Dari mana semut-semut itu Pak? Sepertinya dari dalam keranda, Pak Haji. Coba buka kerandanya. Ayo buka. Kenapa begitu banyak semut-semut api di dalam tubuhnya? Semut api itu masuk ke dalam kain kapan. Coba kamu buka kain kapannya. Iya, Pak Haji. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ayo benerin keranda. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Ada apa ini? Apa? Umi? 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 Umi! Tolong! Umi! Bella! Umi! Umi sudah pergi. Sudah pergi meninggalkan kita semua. Umi sudah meninggal. Sudah. Rumi, apa arti dari semua ini, ya Allah? Jika Engkau murka dengan ibuku, ampuni dia, ya Allah. Ampuni segala dosa-dosanya, ya Allah. Ampuni dia. Sungguhnya tidak
ada satupun makhluk yang tahan akan siksamu ya Allah. Ampuni Umi. Ampuni ya Allah. Ampuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama warga, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ikhlas dan Ibu Rodiah yang telah kembali dengan selamat. Semoga Bapak dan Ibu bisa menegakkan haji mabrur. Sebentar. Pak Ustadz, gimana sih kalau nyebutin nama kami itu yang lengkap dong? Kami ini kan udah naik haji, jadi sebutin haji dan hajahnya. Panggil saya itu Ibu Hajah Rodiah, ini Bapak Haji Ikhlas gitu. Gimana sih? Masa Ustadz gak ngerti? Maafkan saya, maksud saya Ibu Hajah. Nah, gitu. Lain kali jangan kayak gitu lagi ya, harus diinget tuh Hajah sama Haji. Umi ini apa-apaan sih? Malu. Astaga, malu apaan sih Abah? Lagian kita kan udah naik haji, jadi udah harus wajib kudu gelar haji dan haji kita tuh disebutin. Sudah. Masih banyak tamu, kita nggak usah berdebat. Ya, tapi Umi kan bener. Sudah. Ipa, nuangin air zam-zam. Astaga, dia mau kasih ke tamu. Enak aja. Iya. Siapa yang nyuruh kamu buat nuangin air zam-zam itu ke gelas-gelas? Apa? Air zam-zam ini kan buat kamu tamu. Sok tahu banget. Tamu-tamu itu kamu kasih air biasa aja kalau perlu air keran. Nah, air zam-zamnya kamu tuangin lagi. Masukin ke dalam kulkas, ngerti? Simpan. Masya Allah Umi, ya, jangan keterlaluan gitu dong. Nailah, siapa yang keterlaluan? Siapa? Kamu mikir dong, berapa biaya yang sudah Umi keluarkan untuk membawa air zam-zam ke sini? Ya tapi untuk apa air zam-zam sebanyak ini kita simpan sendiri? Kan lebih baik kalau air zam-zam ini kita kasihin ke tamu-tamu. Insya Allah lebih berkah nih. Amit, Umi gak sudi lahir batin dunia akhirat ya. Enak aja, Umi udah capek-capek bawa air zam-zam jauh-jauh ke sini. Terus mau dikasih gratisan ke mereka? Hah, enak bener. Ini kenapa bengong? Iyanya. Tadi saya nyuruh apa? Tuangin air zam-zamnya, cepet simpen dalam kulkas, ngerti gak? Dengar gak? Iya. Oh ya, kasih makanan ke tamu-tamu itu nggak usah banyak-banyak, cukup 2 macam aja dan cari yang paling murah. Paham? Iyanya. Awas kalau lupa. Iya. Bapak-bapak, ibu-ibu, silakan dicicipi oleh-olehnya air zam-zam dari Mekah. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih Pak Haji. Silakan. Ayo Pak Haji. Aneh, air jam-jamnya kok rasanya seperti air sumur, Pak? Bau lumpur. Rasanya kayak tanah. Sebentar ya Pak Haji. Bapak, ibu sebentar saja. Bipa, Iya Tuhan. air apa yang kamu suguhkan untuk para tamu? Air keran ya? Aduh, maaf Tuhan, maaf.
Maaf. Nyonya yang suruh, saya nggak bisa bantahnya. Maaf. Aduh. Simpan dalam otak kamu dan jangan sampai lupa. Besok itu hutang kamu jadi tempo. Jadi besok kamu harus bayar hutang sekalian dengan bunganya, paham? Tapi Bu, saya minta maaf sekali Bu. Saya belum bisa membayar hutang Ibu. Saya baru saja terkena musibah Bu. Ibu saya baru saja meninggal. Uang yang seharusnya dibayarkan hutang pada Ibu habis terpakai buat biaya pemakaman. Aduh, banyak banget ya alasannya. Aduh, orang susah, terlalu klise alasannya. Udah, kok sekarang gini ya, itu bukan urusan Ibu Haja Rodia ya. Besok bayar hutang atau motor melayang. Tapi Bu, Nggak tahu deh, pokoknya gitu, intinya gitu. Umi, sebentar, Umi. Ih, apa sih, Abah? Umi yang menyuruh Ipah untuk mengganti air zam-zam dengan air keran. Kasih tahu nggak ya? Kalaupun iya kenapa? Masya Allah, bikin malu aja. Kalau beli jangan keterlaluan. Berisik lagi. Umi. Nuri, utang 5 juta, bunganya 30%, jadi total 6,5 juta. Wah, lumayan, untungnya 1.500.000. Waduh, Umi lagi ngitung apa sih? Serius banget kayaknya. Ini, Umi lagi ngitungin bunga orang-orang yang sedang ngutang sama Umi. Alazim, Umi harus ingat dong, Umi itu sudah berhaji, gak pantas melakukan perbuatan seperti itu. Riba itu haram. Jadi menurut Naila, mentang-mentang Umi udah berhaji, jadi Umi harus merelakan uang-uang Umi yang ada di orang-orang itu. Begitu? Mana sudi layau? Tapi kan Umi tahu, riba itu dosa besar, Mi. Anak bau kecut, udah berani nasihatin orang tua, hah? Tahu apa kamu soal dosa besar? Tahu apa kamu soal riba? Tahu apa soal halal haram? Tahu apa? Ha? Tapi Mi, Udah, masuk ke kamar kamu, tidur kamu. Awas saya gangguin Umi kerja lagi. Kamu pikir hari gini gampang cari duit? Yang namanya utang tetap aja harus ada timbal baliknya, ngerti gak? Maling mah enggak. Astaga maling. Maling kamu ya? Hah? Pantesan ya, buah mangga saya sampai berkurang banyak jadi nggak taunya ini biang keroknya. Kecil-kecil udah jadi maling, kalau udah gede mau jadi apa? Mau jadi garong kamu, hah? saya bukan maling Bu Haja. Saya cuma ngumutin mangga-mangga yang jatuh dan hampir busuk Bu Haja, mangga-mangga yang udah dimakan sama codot. Sini itu mangga. Maling dasar. Waduh, banyak banget ya mangga yang kamu ambil. Astaga. Kasar anak kurang ajar kamu ya. Kamu aja. Aduh, kenapa nih kamu aja yang benar. Aduh. Ada apa nih Bu Haja? Kenapa dengan Otong? Ini Pak Haji, si Otong kecil-kecil udah jadi maling. Otong bukan maling Pak Haji. Otong cuma ngambil mangga-mangga yang udah jatuh dan udah busuk. Ini mangganya. Kamu kecil-kecil ngebohong lagi, udah jelas-jelas kamu tuh maling. Kamu lagi. Sudah Bu, sudah. Otong hanya anak kecil. Dia anak yatim piatu. Otong tidak pantas diperlakukan kasar seperti itu. Jadi Pak Haji mau ngebelain Otong yang jelas-jelas dia itu salah. Walaupun dia bersalah, bukan berarti Ibu bisa menghukum Otong seenak hati Ibu. Sebaiknya Ibu pergi dari sini. Jangan memperpanjang masalah ini. Aduh, Pak Haji jadi ngusir saya. Maksudnya apa Pak Haji? Pak Haji datangin saya, ngajakin saya berantem gitu. Masya Allah Bu Rodia. Jadi Ibu ingin memperpanjang masalah ini agar seluruh penduduk tahu kalau Ibu sudah menganiaya anak yatim piatu hanya gara-gara mangga busuk begitu. Awas ya, kalau kamu maling lagi.
Musa. Kebangetan, kurang ajar. Sepertinya dia cari gara-gara sama aku. Wah, Haja Rodia mau ditantangin, cari ribut dia. Assalamualaikum. Jam berapa? Jam berapa coba? Kenapa baru datang? Hah? Maaf Bu Haja. Tadi saya masuk angin Bu Haja. Jadi saya nggak bisa datang pagi-pagi. Alasan ya, alasan aja bisanya. Bilang aja malas kerja. Maaf Bu Haja. Maaf. Udah ikut. Umi mau kemana? Umi mau pergi nagih hutang. Kenapa? Abah mau ngikut? Yuk. Ya Allah. Umi kan sudah haja. Seorang haja. Mana pantas melakukan praktik riba? Umi nggak malu apa? Dengan status Umi sebagai haja. Abah, kalau ngomong jangan sembarangan. Harusnya Abah tuh bersyukur punya istri yang pintar cari duit. Kalau ngarepin gaji Abah yang cuma pegawai negeri, aduh gubrak. Bisa miskin bin kere. Gak bisa dong beli perhiasan. Gak bisa dong pakai baju yang gemerlap kayak gini. Astagfirullahaladzim. Kenapa Umi nggak pernah mau bersyukur? Besar atau kecilnya rezeki yang diberikan oleh Allah. Yang penting berkah. Berkah mulu. Ngomong tuh sama tembok tuh. Tengok belakang Ya Abah tuh Allah, ada tembok. ya. Ngomong aja. Umi ini nggak pernah bisa menerima nasihat ya. Berisik Abah, berisik. Makin lama Abah ngomong makin bikin kepala Umi mau pecah. Sukro, ayo cepet kita jalan. Iya Bu Haja. Bu Haja. Gimana? Udah ada uangnya? Ya Allah Bu, saya minta maaf banget Bu. Saya minta maaf. Saya belum bisa membayar utang pada Ibu. Saya sudah berusaha mencari pinjaman ke sana kemari, tapi sampai sekarang belum dapat juga uangnya Bu. Saya minta maaf Bu. Ya udah, kalau gitu serahkan motor kamu pada saya. Mana motornya? Mana? Bu, saya mohon Bu, jangan ambil motor saya Bu. Itu satu-satunya motor mata pencarian anak saya. Kalau motor itu diambil, anak saya cari uang pakai apa? Enak bener kamu ngomong. Dulu pas ngutang ngomongnya manis banget. Bilangnya bakal segera melunasi hutang-hutangnya. Tapi mana buktinya? Sampai sekarang nggak dibayar tuh utang. Amang doang kamu itu ya. Bu, bukannya saya tidak menepati janji. Saya janji akan melunasi hutang-hutang saya. Tapi saya mohon Bu, beri saya waktu. Gak bisa. Sesuai dengan perjanjian, motor kamu jadi jaminannya. Sekarang mana motor kamu? Mana motor kamu itu? Mana? Nah, itu motornya Bu Haja. Sukro, ambil motor itu. Ambil, cepet. Ambil. Siap. Cepetan ambil. Ambil, cepet. Pak, Ambil motornya, ambil. saya mohon jangan Pak. Sini kunci motornya. Apa-apaan? Ada apaan sih Bu Haja? Gak usah belaga, gak tahu kamu. Motor ini udah jadi jaminan hutang-hutang ibu kamu itu. Memangnya berapa utang mak saya Bu Haja? 3.500.000 rupiah. Kenapa? Kamu bisa bayarnya? Bisa? Siniin kunci motornya. Enak aja. Sukro. Hentikan Bu, saya mohon hentikan perkelahian ini Bu. Tolong berhentikan perkelahian Bu. Basir. Ya Allah. Saya yang akan membayar utang-utang Ibu Sukma. Ini 1 juta. Sisanya saya akan ambil di rumah. Betapa hinanya seorang haja seperti Bu Rodia. Kurang ajar sekali kamu ya. Awas kalau sisanya nggak kamu bayar ya. Kurang ajar, bener-bener kurang ajar. Terlalu banget sih. Itu orang siapa sih? Berani-beraninya dia ikut campur urusan Ibu Hajar ya. Dia itu Rayyan Bu Haja. Anaknya Haji Musa. Lagi Haji Musa. Kurang ajar. Anak
ke bapak sama aja. Belin. Umi kenapa lagi sih, Mi? Udah, jangan bawel. Yang tahu aja urusan orang tua. Ma, jangan tinggalin Daus, Ma. Ma harus selamat, Ma. Ma. Maaf mas, dilarang masuk. Silahkan tunggu di luar. Permisi mas. Mas. Tolong diisi dulu data pasiennya. Setiap pasien yang masuk rumah sakit ini harus membayar jaminan dulu sebesar 1.500.000. Tapi saya cuma ada 500, Mbak. Mas bisa bayar dulu seadanya. Besok sebelum jam 12 siang Mas harus segera melunasinya. Permisi ya. Diisi dulu. Kurang aja. Cari hati. Aduh, dia lagi. Bu Haja, saya minta maaf, Bu. Mas, saya masuk rumah sakit, Bu Haja. Tadi malam kecelakaan motor. Sekarang ada di ruang UGD. Ya udah, masukin aja mak kamu itu ke rumah sakit. Kenapa juga harus laporan ke Bu Haja Rodia, ya kan? Saya minta tolong sama Bu Haja. Saya cuma mau pinjam duit, Bu. Kamu kan bisa pinjam sama teman kamu yang kemarin itu si Ryan. Kenapa mesti pinjam lagi ke saya? Saya cuma mau pinjam duit 1 juta aja. Saya janji deh, Bu. Saya janji pasti bakal ganti. Kemarin aja yang bayar hutang kamu itu teman kamu. Terus kalau misalnya saya sekarang pinjemin duit ke kamu, mau ganti pakai apa? Mau bayar pakai apa? Pakai daun? Saya pasti bakal ganti. Sukro, urus. Bu Haja, tolongin saya dong. Bu Haja, tolongin saya, Bu Haja. Nanti kalau nggak ditolong, mas saya bisa meninggal, Bu. Bu Haja, saya bisa tolong, Bu Haja. Kurang ajar kamu ya? Kurang ajar. Ya bakar, maling harus dibakar biar kapok. Hentikan! Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kalian tidak boleh main hakim sendiri. Dia ini maling, Pak Haji, maling. Meskipun dia maling, kalian tidak boleh main hakim sendiri. Ini negara hukum. Serahkan semuanya kepada pihak yang berwenang. Masya Allah, Daus. Aku tahu kamu orang baik-baik. Rajin sholat, puasa. Tapi sekarang kenapa jadi begini? Apa kamu tidak sayang dengan ibadahmu selama ini? Maafin saya, Pak Haji. Keadaan, Pak. Saya coba cari pinjaman sana-sini. Tapi nggak ada yang mau minjemin saya, Pak. Ya Allah, Ud. Kenapa lo nggak bilang sama gua? Biasanya lo kalau ada apa-apa kan bilang sama gua.
Gak bisa, Rai. Gue malu banget sama lu, Rai. Gue udah terlalu banyak banget utang sama lu. Makanya gue datang ke tempat Bu Haja Rodia. Ya, gue berharap supaya bisa dikasih pinjaman lagi. Tapi gue malah dihina. Caci maki, Rai. Betul yang dikatakan Daus, Bu Haja. Bu Haja nggak boleh seperti itu. Sifat dasar orang yang sudah pernah menunaikan ibadah haji adalah kasih sayang. Udah deh, stop! Berhenti Pak Haji, nyerocos mulu. Saya ini orang pintar ya, bukan orang bodoh. Udah. Dia lagi dia nyerocos mulu, heran. Udah apa? Kita pulang aja. Paling kok dibela-belain. Maafin istri saya, Pak Haji. Iya, iya Pak Haji. Abang, ayo pulang! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan nanti bakal dibalikin. Belum ngerasain sih gimana sakit hatinya kalau dibalikin. Biarkan hukum yang memutuskan kesalahan Firdaus. Sekarang, bawa Firdaus ke aparat kepolisian. Pak, jangan Pak. Pak, saya nggak mau di penjara Pak. Dasar Haji Musa kurang ajar. Maksudnya apa sih ngomong kayak gitu? Kayaknya dia sengaja tuh mau mempermalukan Umi di depan orang kampung. Oh, tahu banget. Pasti dia tuh sengaja mau cari ribut, mau cari masalah. Umi, apa yang dikatakan Haji Musa, semuanya benar, Mi. Sebagai seorang muslim yang sudah menunaikan ibadah haji seperti ini, tidak sepantas. Apa? Sungguh, Abang. Kok Abang malah belain Haji Musa? Abang tuh seneng ya kalau Umi dipermalukan di depan orang kampung. Bukan begitu maksud Abang. Alah, dasar laki-laki gak berguna. Kamar-kamar, berarti tatang, nyebelin, keselin. Kenapa sih punya suami kayak kamu? Jaga ucapan Umi. Abah ini suami Umi. Mana rasa hormat Umi? Hello, tergantung dong. Suami seperti apa yang harus dihormatin? Kalau suaminya nggak berguna dan nggak bisa ngebaikin istrinya, buat apa dihormatin? Ya. Oh, udah angkat-angkat tangan, mau tampar? Ayo tampar, tampar, tampar aja di istrinya tampar. Kenapa? Hah? Nggak berani? Masih harus diajarin gimana cara lamar? Hah? Oh, pantas. Pengecut sih, nggak heran. Sepertinya hati Umi sudah benar-benar mati. Sampai Umi tidak bisa lagi menerima kebenaran. Terserah, atur aja mulut dan tombol ngomong aja terserah. Bu Haja, Enakan diguyur, dasar pemalas. Udah siang begini masih aja molot. Saya itu punya pekerjaan penting buat kamu. aduh, pekerjaan apa lagi sih Bu Haja? Saya mau kamu singkirkan itu orang yang bernama Haji Musa. Haji Musa? Enggak. Enggak Bu Haja, enggak. Maksud Bu Haja aku harus membunuh Haji Musa? Aduh, enggak Bu Haja. Aku enggak mau. Itu berabe Bu Haja. Berabe, apanya yang berabe?